Pada kesempatan ini saya ingin membahas kuis dan juga ada beberapa review terkait dengan OSD. Jadi bisa kalian gunakan juga sebagai persiapan untuk UTS. Oke, kita langsung masuk ke soal nomor 1. Di soal nomor 1 kalian bisa lihat ada potongan kode program. Ya, di sini ditunjukkan bahwa ada sebuah kelas, nama kelasnya adalah main. Kelas main ini di-set access modifier-nya public. Public itu artinya bisa diakses oleh kelas lain. Ya, kemudian di dalam kelas main ini ada 3 variabel yang dideklarasikan, X, Y, dan Z. Yang tipe datanya string. Untuk X di-set nilainya 10, Y nilainya 20. Tapi perlu kalian perhatikan 10 dan 20 ini bukan bentuk angka, bentuk teks karena tipe datanya string. Sehingga ketika di set Z sama dengan X plus Y, hasilnya bukan 30, tetapi 10, 20. Nomor 2, ketika kalian ingin membuat nilai sebuah variabel itu tetap tidak berubah atau konstan, kalian bisa tambahkan yang namanya kata kunci final, ya, yang E. Final itu kalian tuliskan di depan tipe data dari sebuah variabel. Misalnya ada variabel A, integer A sama dengan 10. Kalian mau set bahwa nilai variabel A itu tetap 10. Kalian tambahkan final di depan sehingga dituliskan final integer A sama dengan 10. Begitu. Oke. Nomor 3. Ada sebuah kelas, nama kelasnya main, kemudian kalian lihat di sana ada sebuah method namanya myMethod. Perhatikan juga di sana ada modifier. Modifiernya adalah static, modifier si method itu. Jadi ketika kalian lihat ada metode yang modifiernya static, kalian bisa langsung memanggil metode itu dengan menuliskan nama metodenya. Sehingga jawaban nomor 3 ini adalah E. My method buka kurung tutup kurung. Tetapi kalau modifier yang ada di method itu public, kalian harus melakukan instansiasi terlebih dahulu, kemudian panggil metodenya dengan menggunakan objek tersebut. Contohnya ada di C. Jadi seandainya tadi dituliskan public void my method, jawabannya adalah C. Ya, kalian instansiasi dulu, kemudian nama objeknya dot nama metodenya. Tetapi karena ini statik, bisa langsung digunakan. Gitu. Nomor 4 ini adalah gambar sebuah kelas diagram. Kelas diagram itu terdiri dari 3 bagian. Bagian atas nama kelas, bagian kedua di tengah itu adalah atribut, bagian terakhir adalah method. Di atribut dan di method kalian bisa tunjukkan modifier yang digunakan. Di sini ada 2 jenis, tanda pagar dan juga tanda tambah. Tanda tambah menunjukkan public. Tanda pagar menunjukkan protected. Kalau ada tanda kurang, itu artinya private. Ya, sekarang kita cek di sini satu-satu opsinya. Opsi pertama, dia sebutkan bahwa access modifier yang di-set untuk getName adalah default. GetName kalian lihat di depan getName itu ada tanda plus, artinya access modifiernya adalah public, sehingga A itu salah. Yang C, ada dua metode yang didefinisikan di kelas diagram. Metode itu ada di bagian mana? Di bagian terakhir kan? Ada 1, 2, 3, dan 4. Berarti C salah. Yang D, nama kelas seharusnya dibuat dalam 2 kata. Tidak harus. Yang E, ada 4 atribut. Kalian lihat atribut ada di bagian mana? Ada di bagian tengah. Atributnya ada berapa? Ada 2, email address dan nama gitu. Sehingga jawaban yang benar adalah B. Access modifier untuk email address adalah protected karena protected itu ditandai dengan tanda pagar. Ada beberapa prinsip dalam object oriented. Ada polymorphism, encapsulation,
abstraction, kemudian nanti ada kalian pelajari inheritance juga. Nah, salah satunya adalah polymorphism. Polymorphism ini adalah menjelaskan bahwa sebuah objek dapat mengambil lebih dari satu bentuk. Jadi nomor 5 jawabannya adalah C. Nomor 6, cara untuk menginstansiasi sebuah kelas adalah tuliskan nama kelasnya, kemudian nama objeknya bebas, kalian tuliskan, sama dengan tuliskan keyword new, dan diikuti nama kelasnya. Sehingga jawaban yang benar untuk menginstansiasi sebuah kelas main adalah C. Ya, main myObj. MyObj ini adalah nama objeknya, kemudian new dituliskan lagi main nama kelasnya. Nomor 7, pernyataan yang salah tentang konstruktor adalah jawabannya adalah C ya. Dia tidak digunakan untuk menginisialisasi method. Yang salah di sana adalah metodenya. Nomor 8. Ada sebuah kelas, nama kelasnya main. Kemudian di kelas main itu ada sebuah variabel, nama variabelnya X, yang diset nilainya 10. Kemudian di line berikutnya ada dituliskan X plus sama dengan 5. Apa artinya? Artinya adalah X sama dengan 5 plus X. X yang sebelumnya berapa? 10. Sehingga X sama dengan 5 plus 10. Jawabannya adalah 15. Untuk mewakili karakteristik objek, ada yang disebut namanya atribut. Ya, karakteristik, ciri, properti itu diwakilkan dengan atribut. Tetapi kalau bicara soal apa yang bisa dilakukan, tindakan, perilaku yang bisa dilakukan oleh sebuah objek, itu disebut method. Jadi bedakan penggunaan apa yang namanya atribut dengan apa yang namanya method. Nah, kondisi di mana metode itu sama namanya, tetapi parameter, argumen, ataupun method signature yang lain beda, itu disebut dengan yang namanya overloading. Ada lagi satu lagi namanya overriding. Nah, kalian cari tahu apa perbedaannya kedua konsep ini, ya. Nomor 11, tadi sudah dijelaskan bahwa di dalam kelas diagram itu ada 3 komponennya, bagian atas nama kelas, kemudian atribut dan metode, sehingga jawabannya adalah C. Nomor 12, jadi ada beberapa Java Programming Language Platform, nanti kalian bisa baca di slide jelasnya bagaimana, dan di sini ditanyakan apa yang bisa digunakan Java Programming Language Platform yang digunakan untuk menyediakan layanan API supaya kita bisa mengembangkan atau menjalankan bahasa pemrograman di perangkat kecil ya seperti handphone. Nah, itu jawabannya adalah Java ME. Kalau Java EE dia berskala besar. Java SE, Java FX, nanti kalian coba lihat, baca lagi ada di dalam slide ya. Ketika kalian ingin set sebuah variabel dengan nilai yang lebih dari 1, itu kalian bisa gunakan array. Ya. Misalnya ada sebuah integer, ada sebuah variabel dengan nama A gitu. Kalian ingin set nilainya 1, 2, 3, 4 dan 5. Nah, itu bisa kalian gunakan array, ya. Nanti akan ada indeksnya, penunjuknya. Jadi semacam ada ruangan tapi ada banyak kamar-kamarnya. Ya, jadi setiap kamar punya indeks. Struktur kelas dan hubungan antar kelas itu bisa kita modelkan dengan yang namanya kelas diagram. Nomor 15 ada potongan kode program, sebuah kelas, nama kelasnya main, kemudian ada sebuah variabel namanya mynum yang diset nilainya 15. Kemudian di line selanjutnya ada mynum sama dengan 20, diset lagi. Nilai dari variabel mynum itu 20. Apakah yang akan menjadi output dari kode program ini? Jawabannya adalah 20.
Jadi ketika kalian lakukan proses seperti ini, artinya nilai awal akan ditimpa oleh nilai baru. Ya, yang tadinya 15 menjadi 20. Nomor 16. Jadi seperti yang dijelaskan ya, kita pernah belajar bahwa modifier itu ada dua bagian. Ada yang namanya access modifier, ada yang non-access modifier. Kalau kalian lihat di opsi ini, A, B termasuk non-access modifier. Sedangkan C, D, dan E adalah access modifier. Ya, jadi kita bisa fokus ke C, D, dan E. Di pertanyaannya disebutkan yang memungkinkan kelas. Ya, jadi kalau kita bicara kelas, access modifier yang bisa digunakan adalah public dan juga default. Kalau protected dan private itu biasanya kalian gunakan untuk si metode dan atribut. Jadi jawabannya adalah default. Kalian pelajari apa bedanya kalau saya gunakan final, static, default, protected, private, public, dan lain sebagainya ya. Supaya ketika kalian implementasikan di program, kalian tahu kegunaannya seperti apa. Jadi kalau kita bicara hubungan, ya ini nomor 17 hubungan antar kelas itu ada yang hubungannya has a, ada yang is a. Is a itu diimplementasikan dengan menggunakan inheritance. Sedangkan kalau has a diimplementasikan dengan menggunakan aggregation ataupun composition. Nah, di nomor 17 ini ditanyakan bahwa hubungan yang menggambarkan sebuah kelas terdiri dari satu atau lebih kelas lain bukan digambarkan dengan menggunakan inheritance. Justru kita menggunakan yang namanya aggregation atau composition. Jadi jawabannya adalah false. Nomor 18, Java merupakan bahasa pemrograman yang tidak case sensitive. Salah ya. Justru dia case sensitive. Case sensitive itu artinya apa? Misalnya kalian tuliskan A besar dengan A kecil itu beda. Ya. Jadi sifatnya memang adalah case sensitive. Jawabannya adalah false. Nomor 19 adalah contoh penggunaan looping, di mana di sini pemanfaatan do while. Do while berarti kalian lakukan dulu, dikerjakan dulu, kemudian dicek. Sedangkan kalau while, kalian cek dulu, baru dijalankan. Nah ini ada di sebuah variabel i yang diset nilai awalnya adalah 0. Jadi do while, kalian kerjakan dulu. Isinya adalah kalian mencetak nilai i, di mana i-nya sekarang berapa? Awal ya, 0. Sehingga harusnya outputnya dimulai dengan angka 0. Ya, kalian bisa lihat di sini yang dimulai dari angka 0 adalah yang A dan E, ya kan? A dan E. Kemudian setelah di print i-nya akan i++, artinya nilai i-nya bertambah. I-nya menjadi 1. Kemudian dicek, 1 apakah 1 kurang dari 5. Kalian lakukan itu terus sampai dengan misalnya nanti akan ada titik di mana i-nya sama dengan 5. Ketika i-nya sama dengan 5, maka tidak akan dicetak lagi, ya kan? Karena apa? Karena sudah ada kondisi yang ditentukan bahwa i-nya itu harus kurang dari 5. 5 tidak kurang dari 5. Sehingga jawabannya adalah apa yang membedakan yang A, jawabannya kan 0, 1, 2, 3, dan 4. Tapi apa yang membedakan antara A dan E? Coba kalian lihat ya. Perbedaannya adalah ketika kalian gunakan sistem outprint ln. ln itu artinya kalian berikan, kalian lakukan enter gitu ya. Jadi ada ke bawah. Sedangkan kalau kalian buat sistem outprint tanpa ln, dia akan di print ke samping. Gitu. Nomor 20, jawabannya yang jelas adalah kelas ya.